Jangan lupa teman dadah. Nah, yang buat saya mengejutkan nih, ancaman serangan kita dari dalam kok kayaknya dari malah presiden sendiri. Dek Gibran ini memang menggoncang Indonesia. Oke. Tetapi nggak usah juga dia mengeluarkan video yang kok takut sama saya. Aku kesel banget tuh. Karena itu it's like apa ya? Memang driving our emotions gitu. Oke. Karena pertama dia masih muda banget ya. Dek Gibran ini masih muda sekali. Ketika dia menghampiri Pak Prabowo pada saat mau announcement lalu ngomong, "Tenang Pak Prabowo. Saya ada di sini. Saya datang, itu saya di sini." Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Ini kalau saya pribadi ya. Kok kan yang mencengangkan saya dan publik, Pak Harto yang dianggap demikian diktator, dianggap demikian mengkontrol tentara, dianggap demikian one man show, you name it lah. Semua gelar diberikan kepada Pak Harto ya. Pak Harto nggak pernah ngangkat anaknya overnight gitu ya, tiba-tiba menjadi wapres. Pernah Mbak Tutut menjadi menteri, tapi itu setelah 25 tahun. Dan setelah Ibu Tutut sudah dewasa dan matang. Exactly, Bu Tutut udah jadi ketua yayasan ini, PMI, udah bangun, sudah Bu Tutut udah melewati banyak hal. Bukan instan. Bukan, dan 25 tahun beliau berkuasa. Nah, sekarang coba kita tarik ke Pak Jokowi ya. Itu udah agak heran kok tiba-tiba anaknya jadi wali kota. Mantunya jadi Wali kota. Wali kota. Tapi karena saya tuh sangat pro anak muda, dan kan saya nggak kenal langsung mereka nih, si adik-adik kecil ini. Ya mungkin saja mereka is good thing. Walaupun buat saya, kok dari pisang goreng bisa hebat banget ya. Saya juga pengen anak saya jual pisang goreng kalau begitu caranya kan. Tapi begitu mau menjadi cawapres, apalagi dengan cara mengguncang konstitusi kita dan MK kita di obrak-abrik, saya nggak bisa terima. Makanya saya langsung bersuara. Suara saya itu suara rakyat. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya dosen. Guru lah, kalau bisa disebut saya aja guru. Dan menurut saya kok begini ya, pandangan saya itu yang akhirnya saya marah bukan kepada siapa-siapa tapi kepada presiden. Nah, tapi ada waktu itu kawan di sebelah saya, Pak Ari bilang nggak cukup Bu kalau cuti, kalau untuk Husnuzon itu harusnya beliau lengser saja mengundurkan diri. Betul. Atau dengan segala hormat Mr. Presiden, tarik putramu, udah nggak usah. Dan apalagi saya mendengar penjelasan sang paman waktu ditanya sama wartawan, apakah Bapak ada, ya namanya juga ponakan gitu kan. Jawaban beliau tuh bikin saya shock loh. Cerita dulu di Arab bagaimana, suku Quraisy gimana apa. Muter-muter kemana, baru jawab, jadi nggak mungkin. Dari orang ditanya sesuatu, jawabannya keliling dunia dulu. I'm afraid, ya something wrong. Gini, ini banyak yang mengaitkan, Kapolri kita tuh punya kedekatan dengan Presiden karena Solo gitu kan. Lalu kasat kita, yang terhormat Pak Jenderal Agus yang akan dipromosikan menjadi Panglima, itu juga kan lama di Solo, lama di Bogor, lama di Pas Pampres gitu. Jadi seolah-olah orang dekat lah Pak Jokowi. Saya sih sangat hormat lah kepada keduanya. Saya sangat hormat. Itulah pertanyaan saya ke Pak Jokowi hari ini. Kenapa tiba-tiba Panglima ini mau dipercepat? Maksudnya, kita tahu ya, Pak Yudho Margono itu pensiun tuh kan pada ulang tahunnya kalau nggak salah tanggal 18 atau 28. Saya lupa, tapi this month, gitu, November. Kenapa sih udah tinggal berapa minggu itu harus membuat lagi kejutan yang belum puas nih, orang masih terkaget-kaget dengan MK, keluarkan kejutan kedua, mengganti Panglima ke Angkatan Darat. Lain kalau Angkatan Udara Pak, reaksi orang pasti beda. Kalau yang diangkat di Pak Fajar misalnya, orang pasti nggak akan seterkejut ini, tapi ini yang diangkat Angkatan Darat. Angkatan Darat kita tahu kan, mereka tuh sampai kemana kalau di dalam struktur masyarakat. Sampai Babinsa ya? Babinsa bisa digerakkan. Dan itu kan ada orang asing yang datang ke Jogja yang terkejut-kejut kok kayak overnight, hari ini pengumuman, besok udah ada di mana-mana gitu. Jadi ada sebuah force dari mana nih yang tiba-tiba bisa ada baliho-baliho. Itu kan jadi pertanyaan juga. Dan gini ya, kalau saya tuh agak, Bapak ikuti ini nggak Perdana Menteri Australia Instagramnya? Malu nggak Pak Abram? Bayangkan dia lagi masukkan Instagram terkait urusan rapat dengan Presiden di Bali, lingkungan kan, itu semua pesan masuk situ mempertanyakan kenapa kamu mau ngomong atau mau ngobrol sama orang yang telah mengobrak-ngabrik konstitusi. Itu di akun Instagramnya negara tetangga Perdana Menteri. Saya ini baru terima dan saya tuh kaget loh. Ada video yang beliau sedang berdiri di samping Pak Tito. Tapi maksud saya gini loh. Ini kalimatnya kok ngeri ya, karena kemudian dia bilang, begitu orang-orang itu tepuk tangan, jangan tepuk tangan, kalian bisa saya ganti anytime. You are there because you are the President of Indonesia yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Anda tuh bukan raja, bukan sultan. Etika politik. Karena kalau politik sudah tidak beretika,
bubar kita, pasti. Tapi untuk bisa berpolitik yang benar, kita mesti punya etik. Etiknya nggak tertulis, memang nggak ada gitu. Apalagi dalam riwayat kita berpunya presiden dari mulai Bung Karno sampai hari ini, tidak ada yang going this far ya, sedang menjabat, mengangkat anaknya menjadi, atau mendorong anaknya menjadi cawapres. Dan nyatakan dengan jelas, saya akan cawe-cawe. Itu kan kalimat, bukan kalimat kita. Kalimat beliau. Apakah sekali lagi, rakyat tuh sudah gelisah ya. Dan kegelisahannya itu udah seperti tadi Pak Abraham bilang, aromanya tuh udah aroma 98. Iya. Aroma people's power saya menyebutnya. Dan itu yang saya takut sebenarnya terjadi. Saya tuh penasaran kata-katanya soalnya. Iya, silakan. Pak Gubernur, Bupati dan Wali Kota ini dievaluasi berapa bulan sekali sih evaluasinya? Bapak Ibu semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan. Yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi saya harian. Begitu, jangan tepuk tangan. Saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Tadi yang saya sampaikan, tolong. Saya nggak minta banyak-banyak. Tolong diikuti. Miring-miring, maksudnya miring-miring apa nih? Kalau miringnya harus ke Gibran, bahwa kalau ke Gibran dianggap tidak miring, kalau ke Pak Ganjar miring, kalau ke Pak Anies miring, atau gimana nih, saya nggak ngerti pengertian miring-miring dan akan saya awasi sendiri setiap hari. That is scary buat saya kalimat itu. Dan ini mungkin yang saya menuntut dalam kesempatan ini, kalau Pak Presiden nonton, Pak Presiden, saya rakyat Bapak Pak, saya ingin tahu maksud Bapak itu apa? Kok jadi takut saya ya? Ini lebih Pak Harto aja kayaknya nggak pernah begini loh. Saya percaya tentara kita terutama ya, itu adalah putra-putra terbaik bangsa yang sudah menjadi manusia yang disempurnakan. Tetapi tentara itu politiknya politik negara. Dia nggak bisa berpolitik sendiri, itu udah aturan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba tentara, pemerintah ke kanan, saya mau ke kiri, nggak bisa. Karena politik tentara itu politik negara. Kebetulan yang sedang memimpin negara Republik Indonesia yang tercinta ini bernama Sultan Joko Widodo. Kalau saya lihat kemarin beberapa berita bilang bahwa ternyata memang beliau tuh ingin 3 kali. Apakah di benak Pak Jokowi itu kemudian ya udah saya nggak boleh 3 kali, ya anak saya aja jadi gitu. Saya jadikan wapres, toh paling nggak saya bisa ada di bayangan, dan amit-amit nih Pak ya. Apakah berharap sekali lagi amit-amit bahwa mengetahui Pak Prabowo kesehatannya tidak terlalu prima, lalu berharap ada apa-apa di tengah jalan, lalu yang jadi presiden adalah si Dek Gibran ini yang bisa ngomong jangan takut sama saya. Bikin gue darah tinggi tuh kalau lihat video itu. Tapi Pak Andi Wijayanto sudah mengundurkan diri. Dan pengunduran diri Pak Andi Wijayanto tuh dia bertanya sama, kan presiden nanya, Andi, kenapa kamu merah? Dan dijawab sama Mas Andi, dari dulu kita merah Pak, saya Bapak itu merah. Justru sekarang Bapak menjadi putih. Saya yang harus bertanya sama Bapak, kenapa Bapak jadi putih? Leader itu kan harus konsekuen sama apa yang dia omongnya. Betul nggak sih? Iya. Saya melihatnya gitu, apalagi kepala negara. Iya. Jadi ketika dia ngomong saya akan cawe-cawe, 1, kemudian saya tidak akan cawe-cawe, 2, saya larang anak saya masih terlalu muda, tidaklah, tidak mungkin. Besok, ya kalau anaknya mau, saya sebagai orang tua, saya mendorong.